Nona Eha Sihandelar, Jepara, 25 Mei 1899. Merupakan kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya tidak dilarang membaca buku-buku Belanda dan berkirim surat menyurat dengan teman-teman Belanda. Hal ini adalah satu-satunya titik terang di masa yang muram dan suram itu. Keduanya adalah segalanya bagiku. Tanpa kedua hal itu, membaca buku dan surat menyurat, aku mungkin akan binasa atau lebih buruk dari itu. Jiwaku, rohku akan mati. Tapi semangat zaman, yaitu penolong dan pelindungku, memperdengarkan gemuruh langkahnya terdengar di mana-mana. Gedung-gedung tua yang megah dan kokoh terhuyung-huyung di atas pondasi saat zaman mendekat. Dan pintu-pintu yang dipalang kuat-kuat meledak terkuak. Sebagian seolah-olah terbuka dengan sendirinya, yang lain terbuka dengan susah payah. Tapi akhirnya pintu-pintu itu terbuka juga dan membiarkan tamu yang tidak diinginkan masuk. Dan di mana tamu itu pernah berada, ia meninggalkan jejaknya. Akhirnya ketika saya berusia 16 tahun, saya untuk pertama kali melihat dunia luar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya boleh meninggalkan penjara bawah tanah. Saya sebagai seorang bebas yang tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Setelah 6 bulan, saya melihat lagi dunia luar. Untuk kedua kalinya. Kemudian berturut-turut beberapa peristiwa mengikuti satu sama lain yang semakin memberi balik kepada kami, para gadis, kembali kebebasan kami yang hilang. Dan tahun lalu, dengan penobatan ratu muda kita, orang tua kami secara resmi mengembalikan hak kebebasan kepada kami dan ikut pergi bersama mereka ke ibu kota untuk menghadiri semua perayaan yang diselenggarakan untuk penghormatan kepada ratu. Sekali lagi, semua kemenangan yang sangat besar dan sangat patut kami hargai, dan memang kami lakukan juga. Bahwa gadis-gadis seangkatan kami muncul di depan umum adalah hal yang tidak pernah didengar di sini, dan dunia tercengang karenanya. Kejadian yang tidak pernah terjadi di sini menjadi buah bibir, dan teman-teman Eropa saya bersorak-sorai, dan kami sangat gembira. Tapi saya tidak puas, masih jauh dari rasa puas. Lebih jauh, saya inginkan lebih jauh lagi. Bukan pesta,
bukan bersukaria yang saya dambakan. Hal itu bukan yang saya maksudkan dari keinginan saya untuk kebebasan. Saya ingin bebas agar bisa berdiri sendiri, tidak harus bergantung pada siapapun. Untuk tidak harus menikah. Tapi kami harus menikah. Harus. Tidak menikah adalah dosa terbesar seorang muslim perempuan, merupakan aib terbesar bagi seorang gadis pribumi dan keluarganya. Dan pernikahan di sini, azab, sengsara masih merupakan sesuatu yang terlalu halus, lembut untuk ini. Bagaimana nikah itu akan bermakna? Bagaimana nikah itu akan bermakna lain daripada demikian jika hukum yang dibuat segalanya untuk orang laki-laki dan tidak ada satupun untuk perempuan? Jika hukum dan pengajaran keduanya untuk laki-laki belaka, mungkinkah jika semuanya boleh ia perbuat? Cinta, apa yang kami ketahui tentang cinta? Bagaimana kami bisa mencintai seorang laki-laki dan seorang laki-laki mencintai kami jika kita tidak saling mengenal? Ya, bahkan mungkin tidak boleh saling bertemu. Anak gadis dan laki-laki dipisahkan secara ketat satu sama lain.